Suamiku pewaris utama. Bab 150. Kesempatan besar. Kalau kalian ingin membantu, tunggu setelah kalian istirahat, dan berkumpul dengan keluarga kalian. Paham? Mengerti Tuan Besar? Dan maaf karena telah menolak itikat baik Tuan. Jawab Burgon cepat dan tidak enak hati pada Hendy. Keesokan harinya, Abicandra dan satu tim intelijen yang terdiri dari 8 orang, terlihat tengah menuju ke lokasi di mana Tuan Muda Bachra berada. Tapi begitu mereka sampai di pintu gerbang besar berukir naga dan singa, mereka dihentikan oleh seorang laki-laki berperawakan tinggi tegap berpakaian ala seorang pengawal level tinggi. Di belakangnya ada lusinan pengawal lain, yang juga terlihat kuat, bengis dan sangar, berwajah bukan berasal dari negara ini. Waktu itu Abicandra berniat berhenti, kemudian berjalan mendekati penjaga yang ada di barisan paling belakang, karena dia duduk di pos penjagaan, dengan tujuan untuk meminta izin agar diperkenankan masuk ke komplek perumahan. Tapi secara tiba-tiba terdengar bentakan kuat dari arah sampingnya. "Berhenti! Tunjukkan identitasmu!" bentak seorang komandan bodyguard yang berjaga di pintu gerbang perumahan tersebut dengan suara lantang, dari sebelah kiri Abicandra. Bukan main. Penjaga gerbang yang biasanya dikerjakan oleh seorang security atau satpam, sekarang telah dijaga oleh lusinan bodyguard level 3, yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bertindak sebagai komandannya. Mendengar bentakan tersebut, Abicandra segera menoleh ke arah samping, dan mendapati seseorang yang sepertinya dia kenal, tapi dia lupa siapa dan di mana pernah bertemu orang tersebut. "Apakah ini yang kau inginkan?" ucap Abicandra dengan aura yang cukup mengintimidasi. "Siapa kau?" tanya komandan tersebut sambil merebut secara keras, tanda pengenal berwarna kuning tipis, dari tangan Abicandra, lalu tiba-tiba badannya menggigil dan lututnya mendadak lemas. "Warga kehormatan kelas utama, The Dewa Metafisika Abicandra," ucapnya terbata-bata, serta gugup. Lalu buru-buru menjatuhkan lututnya sebelah kiri ke tanah. Melihat pemandangan itu, 24 anak buahnya ikut-ikutan berlutut di tanah, dengan tangan ditangkupkan di depan dada. "Maafkan kami yang tidak mengetahui kedatangan Tuan Dewa kemari. Sungguh kami telah bersikap lancang, pada orang yang paling dihormati di komplek ini," ucap komandan tersebut dengan sikap hormat, sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. "Bangunlah," ucap Abicandra tegas. "Terima kasih Tuan Dewa," jawab mereka patuh dan serempak. Lalu serentak berdiri dan mengambil sikap patuh. "Bukankah kau Enzo Florian, pengawal pribadi Tuan Gustav yang bermasalah itu?" ucap Abicandra berterus terang. "Apakah Tuan Dewa mengenalku?" tanya orang yang bernama Enzo Florian itu keheranan. "Ya tentu saja aku kenal denganmu. Bukankah kau orang yang telah kerasukan aura jahat akibat menginjak formasi yang sengaja dipasang oleh musuh Tuan Gustav itu?" tanya Abicandra apa adanya. "Tuan benar. Akulah orangnya. Karena masalah itu, aku dibebaskan dari tugas sebagai pengawal Tuan Gustav, dan diberi tanggung jawab menjaga pos penjagaan ini selama 5 tahun. Jawab Enzo berterus terang. "Ternyata aku tidak salah mengenali orang," ucap Abicandra cepat. "Oh ya. Apakah kalian akan terus menahanku di sini, dan tidak memperbolehkan kami masuk untuk menemui Tuan Gustav itu?" tanya Abicandra menohok sekali. "Kami tidak berani Tuan Dewa. Silakan lakukan apapun yang Tuan mau, untuk masuk ke dalam," jawab Enzo cukup sopan. "Apakah mereka juga boleh masuk?" tanya Abicandra ingin tahu. "Tentu saja boleh Tuan Dewa. Tapi kami perlu tahu siapa yang Tuan bawa," jawab Enzo cepat sebagai formalitas saja. "Mereka adalah anak buahku, dan murid utama dalam dunia metafisika.
Sambut Abicandra bersandiwara. Kalau begitu silakan semuanya masuk ke dalam. Jawab Enzo cukup sopan. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk membukakan pintu gerbang, yang selama 5 tahun terus dijaganya. 1 jam kemudian, Abicandra dan 8 orang mata-mata, termasuk sang legenda mata bintang yang berjuluk mata malaikat itu, sudah berada di dalam rumah Gustaf Paeli si orang Swedia itu, dan sedang berbincang serius dengan bekas tuannya tersebut. Sejak Tuan Dewa pergi dari rumah ini, praktis tidak ada lagi orang yang melindungi keluargaku. Karena hal itu, masalah-masalah yang berkenaan dengan dunia di luar batas, kami sudah tidak tahu lagi. Beruntung sejak Tuan Dewa pergi, tidak ada lagi gangguan yang menimpa keluarga juga usahaku di negara ini. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku, yaitu hadirnya seorang warga asing lain, bernama Bajra Napoleon ke komplek perumahan ini. Kalau kehadirannya cuma sekedar berdagang atau membangun usaha itu tidak menjadi masalah. Tapi kedatangannya membawa tekanan besar pada seluruh penghuni komplek ini. Apakah tidak ada yang berani melawan mereka? Ucap Abicandra memotong perkataan Gustaf Paeli tersebut. Siapa yang berani melawannya? Si tuan muda Bajra itu, dikelilingi oleh orang-orang kuat serta bersenjata. Lihat saja ketika tuan masuk ke pintu gerbang perumahan ini. Yang berjaga itu semua adalah orang-orang si Bajra, kecuali komandannya tersebut. Lalu apa usaha pemilik dan penguasa komplek perumahan ini? Apakah mereka tidak mencegah atau minimal menegurnya? Tanya Abicandra ingin tahu. Bagaimana mau mencegah atau menegur, apalagi mengusirnya? Pengembang perumahan ini, adalah orangnya sendiri, mantan anak buah sekaligus partner usaha Jack Napoleon ayahnya tersebut. Jawab Gustaf berterus terang. Kenapa aku baru tahu tentang ini Tuan Paeli? Respon Abicandra keheranan. Aku juga baru tahu berita tersebut dalam 1 tahun ini. Jawab Gustaf Paeli apa adanya. Lalu apa yang ingin Tuan lakukan pada orang itu? Tanya Taraka si mata malaikat ingin tahu. Anda adalah? Respon Gustaf Paeli penasaran. Dia seniorku, bernama Taraka, si dewa bintang, yang dijuluki orang dengan mata malaikat. Ucap Abicandra menjawab pertanyaan dari mantan bosnya itu. Oh maafkan saya yang tidak mengenali Tuan Dewa Bintang. Respon Gustaf tidak enak hati, sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Tidak masalah Tuan Paeli. Jangan diambil hati. Jawab Taraka merendah. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Tuan-Tuan Dewa datang kemari? Tanya Gustaf Paeli ingin tahu. Terus terang kami katakan, bahwa kedatangan kami ke sini adalah untuk menyelidiki si Bajra tersebut. Kami diutus oleh Tuan Besar kami, agar menemukan cara untuk bisa masuk dan menghabisi orang tersebut. Jawab Abicandra berterus terang. Tuan Besar. Kalian berdua mempunyai Tuan Besar. Respon Gustaf Paeli keheranan. Yal. Dia lebih besar dari orang besar yang ada di dunia. Jawab Taraka berlebih kata. Siapa Tuan Besar yang bisa merekrut orang hebat seperti kalian itu? Tanya Gustaf Paeli penasaran. Hendy Mahesa Birawa. Penguasa Birawa Group, dan orang terkaya di dunia. Jawab Taraka tegas, dengan kembali melebihkan dan mengangkat derajat tuannya tersebut. Tuan Birawa, orang terkaya beberapa tahun lalu itu adalah bos kalian. Respon Gustaf Paeli dengan reaksi terkejut. Ya, dialah orangnya. Tapi bukan Tuan Birawa yang kau sebutkan tadi. Namun dia adalah Tuan Besar Hendy, cucu tunggalnya tersebut. Jawab Taraka cepat dan tegas. Luar biasa. Anda berdua sangat beruntung karena telah bekerja padanya. Kami orang Eropa, terutama Swedia itu, tahu betul siapa Tuan Hendy itu, karena beritanya muncul selama sebulan penuh di beberapa televisi nasional kami.
Berita tersebut sempat menjadi trending topik di negara kami, karena dia berhasil mengakhiri petualangan Jack Napoleon, orang yang sangat dicari oleh dunia saat itu. Ucap Gustav Paoli semangat sekali. Ternyata Tuan sangat terkenal di negara lain. Sementara di negara sendiri, dianggap biasa-biasa saja. Gumam Abicandra lirih. Padahal sudah banyak jasa yang diperbuat oleh Tuan Besar Hendy. Tapi beritanya dianggap angin lalu saja di sini. Gumamnya lagi kesal. Ah sudahlah. Buat apa meminta pujian dari orang-orang sini? Lebih baik berbuat dan tidak banyak bicara. Selesai. Batin Abicandra dalam hati. Oh ya Tuan Paoli. Apakah Tuan bisa memberikan informasi tentang orang yang bernama Bajra itu? Tanya Taraka ingin tahu. Bisa Tuan Dewa. Orang tersebut mempunyai kebiasaan unik dan di luar batas kewajaran. Pernah suatu ketika, dia mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Tapi apa yang disuguhkannya, buat kami? Ternyata selain untuk memperkenalkan diri pada sesama penghuni perumahan, dia juga ingin memamerkan kekuatan serta dominasinya di perumahan yang kami tempati ini. Dia mengundang orang-orang kuat dari kalangan ahli bela diri, termasuk juga petinju yang sering menjuarai pertandingan di kelasnya. Di antara orang yang diundangnya itu, semuanya tidak mampu mengalahkan orang yang bernama Bajra tersebut. Jangankan mengalahkannya. Untuk mengalahkan anak buahnya saja, mereka mengalami kesulitan. Sejak saat itu, kami penghuni perumahan elit ini, tidak berani lagi mengganggunya, apalagi mencari masalah dengan tuan muda itu. Ucap Gustav Paoli berterus terang. Cukup menarik. Jika tuan besar kami tahu tentang masalah ini, tentu dia akan senang, dan datang kemari. Respon Abicandra senang. Apakah orang yang bernama Tuan Besar Hendy itu orang kuat? Tanya Gustav Paoli penasaran. Bukan hanya kuat tapi sangat kuat. Senior kedua, Adiwilaga yang berjuluk Dewa Angin Utara saja, tidak mampu mengalahkannya. Jawab Taraka berterus terang. Kalau begitu, jika mereka dipertemukan, tentu akan ada tontonan yang menarik nanti. Respon Gustav Paoli tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Jangan bercanda. Anak buah tuan besar kami, mungkin tidak mampu dikalahkan oleh si Bajra tersebut, apalagi tuan besar Hendy. Mimpi. Ucap Taraka geram. Apakah Tuan Dewa yakin tentang itu? Tanya Gustav Paoli penasaran. Sangat yakin sekali. Jawab Taraka tegas. Bagaimana kalau kita undang tuan besar kalian itu, dan aku sebagai penjaminnya? Ucap Gustav Paoli bertanya. Tidak perlu. Aku sendiri bisa melakukannya, tanpa jaminan tuan Paoli. Jawab Abicandra tegas. Bagaimana caranya? Ucap Gustav Paoli semakin penasaran. Dengan ini. Jawab Abicandra singkat. Apa? Bu, bukankah itu kartu eksklusif kelas tinggi? Bagaimana bisa Tuan Dewa mendapatkannya? Reaksi Gustav Paoli keheranan. Itu mudah saja. Kebetulan tanpa sengaja, aku berhasil mengobati penyakit langka, kepala keluarga pemilik lokasi perumahan ini. Sebagai hadiahnya, dia memberiku sebuah mansion mewah di sebelah barat, dengan syarat aku harus bekerja padanya seumur hidup, dan akan mendapatkan gaji yang cukup tinggi setiap bulannya. Tapi aku menolaknya dengan tegas, dengan pertimbangan lain pula. Karena aku menolak tawarannya itu, dia menjadi tidak enak hati dan marah-marah. Sebagai gantinya, orang tersebut memberiku kartu ini, yang bukan sembarang orang bisa mendapatkannya. Jawab Abicandra berterus terang. Luar biasa. Anda benar-benar orang yang sangat beruntung, karena telah dipercaya oleh pemilik lokasi perumahan ini. Jarang sekali ada orang luar yang mendapatkan kepercayaan seperti itu. Dengan kartu emas tersebut, orang yang memilikinya bebas keluar masuk, tanpa melalui pemeriksaan lagi.
Bahkan wakil ketuanya sendiri, tidak berhak untuk menghentikannya. Ucap Gustaf Paiyeli merasa takjub. Tapi apa yang mendasari Tuan Dewa, berani menolak tawaran langka itu? Ujarnya penasaran. Jawabannya sangat mudah. Aku tidak suka terikat, apalagi pada orang luar seperti pemilik lokasi ini. Aku lebih suka hidup bebas, tanpa ada ikatan. Jawab Abicandra apa adanya. Tapi kenapa Tuan Dewa saat ini bergabung dengan Tuan Besar kalian itu? Tanya Gustaf Paiyeli protes. Karena dia orang sendiri, lagi pula murid-murid kami juga bergabung dengan Tuan Besar itu. Jadi kami memutuskan untuk mengakhiri petualangan kami, dan menetap di tempat itu, yang menurut kami sangat nyaman dan kondusif tanpa ada paksaan. Tapi sangat disayangkan, Anda kehilangan rumah berharga miliaran rupiah di perumahan ini. Bantah Gustaf Paiyeli tidak habis pikir. Anda salah. Justru di tempat baru itu, kami mendapatkan rumah yang jauh lebih mewah daripada perumahan ini, dengan fasilitas sangat lengkap sekali. Jawab Taraka berterus terang. Benarkah? Jawab Gustaf Paiyeli takjub. Jika benar, maka kalian semuanya adalah orang yang sangat beruntung, lebih dari apa yang ditawarkan oleh pemilik dan pengembang perumahan ini. Respon Gustaf Paiyeli berterus terang. Terima kasih atas pujiannya. Jawab Taraka cepat. Kemudian berkata lagi. Karena apa yang kami inginkan sudah didapat. Maka kami izin pamit, dan kembali ke kota emas milik Tuan Besar kami, ucap Abicandra menimpali. Baik. Kami tidak berani meminta waktu lebih pada Tuan Dewa. Cuma kalau aku boleh meminta, mungkin untuk terakhir kali. Sudikah kiranya Tuan Dewa melihat Feng Shui rumah ini sekali lagi, siapa tahu ada yang aneh di sekitar sini. Ucap Gustaf Paiyeli penuh permohonan. Tidak masalah Tuan Paiyeli. Itu perkara mudah. Jawab Abicandra enteng. Kemudian berdiri diam, dan merilis kemampuan terbaiknya untuk memindai rumah dan pekarangan milik bekas tuannya itu. Setelah 3 menit mencari aura negatif dan semacamnya, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan di dalam rumah tersebut. Formasi pelindung yang aku pasang, masih terlihat baik dan utuh. Tidak ada tanda-tanda diserang. Jadi dalam 10 tahun ke depan, Tuan Paiyeli tidak perlu khawatir dengan ancaman yang datang. Sebelum serangan masuk, sudah dihancurkan duluan oleh formasi itu. Ucap Abicandra menjelaskan. Terima kasih Tuan Dewa. Budi baik Anda tidak akan kami lupakan. Kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya, akan saya penuhi walau harus bertaruh nyawa. Ucap Gustaf Paiyeli dengan ekspresi tulus. Terima kasih atas kesediaan Anda. Kalau begitu kami izin pamit. Jawab Abicandra senang. Berdiri, bersalaman dan berjalan keluar rumah, lalu memasuki mobil mereka untuk kembali ke kota emas. 1 jam setelah Abicandra pulang, datang serombongan orang-orang berpakaian mewah, dengan menaiki mobil mewah juga. Di antara orang yang ada di mobil mewah itu adalah Arjaya, pemilik sekaligus pengembang perumahan elit tersebut. Dia datang bersama dengan jajaran petinggi perusahaan properti miliknya itu. Tapi kedatangan mereka tentu saja sia-sia, karena Abicandra sudah pergi meninggalkan rumah tersebut, tanpa sempat menitipkan pesan lagi. Karena tujuannya tidak tercapai. Arjaya bergegas menelepon Abicandra untuk meminta maaf, karena tidak sempat menyambut kedatangannya. Namun sayang sekali, handphone Abicandra sudah berganti nomor, karena handphone miliknya hilang entah di mana. Dengan perasaan kecewa, Arjaya kembali tanpa sempat bertemu dengan sang penolongnya tersebut. Keesokan harinya, Abicandra dan Taraka memutuskan untuk menemui Hendy, guna melaporkan hasil temuannya ketika mengunjungi Gustaf Paiyeli di perumahan elit Arjaya Graha itu. Salam Tuan Besar.
Sapa Abicandra dengan suara rendah, yang ditemani oleh Taraka, Iron, Adiwilaga, Burgon, Robin, Hans, Langit, Awan, Bumi, Erik dan petinggi Birawa grup lainnya. Silakan semuanya duduk. Respon Hendy datar dan terkesan cuek. Ada apa Tuan Besar ya? Tidak biasanya bersikap seperti itu. Batin Hans dalam hati. Maaf Tuan Besar jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Ucap Iron mencoba mencairkan suasana. Bukan kedatangan kalian yang membuatku terganggu, tapi masalah pemain baru yang kita tidak tahu, apakah kawan atau lawan. Jawab Hendy berterus terang. Apakah hal yang mengganggu pikiran Tuan Besar itu adalah tentang kemunculan si Bajra itu? Tanya Abicandra ingin tahu. Tidak semuanya benar. Kemunculannya hanya sepersekian persen saja yang ada dalam pikiranku. Jawab Hendy apa adanya. Kalau boleh tahu, apakah hal yang paling membuat Tuan Besar menjadi tidak enak begini? Tanya Adiwilaga penasaran. Reaksi Hendy mencoba meredakan kegelisahannya. Ternyata di daerah lain, juga ada satu tempat yang boleh dikatakan mempunyai kekuasaan mutlak, jauh lebih besar dari kota ini. Tidak sembarang orang bisa masuk ke lokasi tersebut, beda dengan kota emas kita. Semua orang boleh masuk dan berusaha di dalamnya, dan itu aku sadari, karena beda tempat beda aturan dan beda tujuan. Namun yang membuat aku tidak habis pikir, kenapa keberadaan lokasi tersebut diizinkan, dan terkesan dibiarkan. Apakah ini namanya negara dalam negara? Ucap Hendy asal bicara saja. Mendengar ujaran tersebut, semua yang hadir di situ menjadi terdiam, dan tidak ada yang berani menjawabnya. Tapi selang beberapa detik berikutnya, Adiwilaga yang mereka tuakan maju memberi jawaban serta usul. Maaf Tuan Besar jika saya mencoba menjawabnya. Ucap Adiwilaga cukup sopan. Silakan Paman Adi. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Jawab Hendy memberi izin. Tentang wilayah itu, memang sudah ada sejak dulu. Dikembangkan oleh para Taipan, sebelum Tuan Senior berjaya seperti ini. Jadi sangat sulit untuk mengurus mereka, apalagi lokasi perumahannya. Kekuatan yang menaunginya, adalah sebuah konsorsium besar, dan sudah menjadi raja bisnis di merata negeri. Yang bisa kita lakukan adalah, mencegah agar mereka tidak mengganggu Birawa Group, dan merambah dunia bisnis kita. Ucap Adiwilaga sangat yakin sekali. Apa yang Paman katakan itu semuanya benar. Tapi bukan hanya itu yang aku pikirkan. Ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu bagaimana caranya kita bisa menguasai saham perusahaan mereka, agar kita bisa mengontrol perusahaan tersebut, dan mencegah ekspansi yang jauh lebih besar ke negara ini. Ucap Hendy berapi-api. Jika itu yang Tuan pikirkan, tidak banyak yang bisa kami bantu. Paling yang bisa kami buat adalah menyarankan, agar Tuan Besar tidak patah semangat dalam menghadapi permasalahan itu. Jawab Adiwilaga apa adanya. Hendy terdiam dan mencerna apa yang diucapkan oleh anak buahnya tersebut, kemudian setelah beberapa detik ia berkata. Bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian di tempat itu Paman Abi? Apakah ada berita yang sedikit menggembirakan hatiku saat ini? Tanya Hendy benar ingin tahu. Itulah yang sedari tadi ingin kami sampaikan pada Anda Tuan Besar. Jawab Abicandra berterus terang. Cepat katakan. Aku sudah tidak sabar ingin mendengarnya. Respon Hendy mulai senang. Yang pertama tentang orang yang bernama si Bajra itu. Menurut kabarnya, dia baru setahun lebih tinggal di komplek perumahan itu, tapi sudah mampu menguasai wilayah tersebut. Hal itu bisa terjadi karena pemilik serta pengembang wilayah itu, adalah orangnya sendiri, atau lebih tepatnya anak buah Jack Napoleon ayahnya itu. Berkat bantuannya, Bajra mendapatkan hak penuh atas wilayah itu,
atau boleh dikatakan sebagai pemegang wilayah kekuasaan besar di sana. Ucap Abicandra berterus terang. Ternyata begitu. Pantas saja dia mampu menjadi sebuah kekuatan yang hampir menyamai kita. Respon Hendy terkejut. Lalu bagaimana caranya kita bisa masuk ke sana tanpa kekerasan? Tanya Hendy ingin tahu. Dengan ini Tuan Besar. Jawab Abicandra cepat, sambil menunjukkan sebuah kartu pipih berwarna kuning keemasan pada Hendy. Apa itu, dan apa hubungannya dengan tempat tersebut? Tanya Hendy keheranan. Ini adalah kartu kelas utama, di mana orang yang memegangnya bisa bebas keluar masuk ke wilayah tersebut, tanpa perlu diperiksa lagi. Tinggal menunjukkan kartu ini pada para penjaga, maka mereka akan tunduk dan patuh, tanpa berani bertanya apa dan untuk apa pemiliknya akan masuk ke wilayah itu. Jawab Abicandra bangga. Apakah kartu ini milikmu? Dan sejak kapan ada di tangan paman? Tanya Hendy mulai tertarik. Benar Tuan Besar. Kartu ini saya dapatkan ketika saya tinggal di daerah itu, dan menjadi seorang pelindung sebuah keluarga bangsawan dari luar negeri. Jawab Abicandra apa adanya. Kemudian menceritakan asal-muasal dia bisa tinggal di sana, dan mendapatkan kartu kelas utama tersebut. Selain itu, dia juga menceritakan, bagaimana caranya bisa mendekati si Bajra tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Mendengar penjelasan itu, Hendy mendadak senang bukan main. Senyumnya terlihat mengembang, seperti tengah mendapatkan sesuatu yang selama ini diinginkannya. Dalam pikirannya seperti ada harapan dia bisa menguasai wilayah tersebut. Tapi tidak ada siapapun yang tahu, apa yang sedang direncanakannya. Setelah sekian lama larut dalam khayalnya, Hendy kembali berkata, "Kalau begitu utus orang-orangmu, untuk mengirimkan pemberitahuan padanya, bahwa kita akan berkunjung ke wilayah kekuasaannya." Sambil menyelam minum air, menundukkan serta menguasai wilayah tersebut, walau tidak seluruhnya. Yang paling aku inginkan adalah, mencari tahu kenapa dia mengganggu usaha kita, dalam pengiriman semen-semen tersebut ke tempat lain. Apakah ada motif lain, atau memang sengaja dipolitisir oleh anak buahnya sendiri? Ucap Hendy dengan ekspresi marah. Selain itu aku juga ingin tahu, tentang berita yang kalian sampaikan itu. Apakah benar si Bajra tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar? Jika memang itu terbukti benar, maka aku ingin menjajal kemampuannya, untuk sekedar mengukur, sampai di mana kekuatan orang tersebut. Ucap Hendy bersemangat sekali. Maaf Tuan Besar jika saya menyela. Menurutku Tuan tidak perlu mengotori tangan Tuan sendiri, hanya sekedar untuk menanganinya. Serahkan saja orang tersebut pada kami. Maka kami dengan senang hati akan membuatnya bertekuk lutut pada Tuan. Ucap Abicandra yang terkenal kuat itu apa adanya, serta yakin sekali atas keputusannya itu. Jika Tuan Besar mengizinkan, saya sendiri bisa mengatasi orang tersebut Tuan. Sambung Bumi Datang menyela. Baik. Kita lihat situasinya dulu, karena kita belum tahu kekuatan lawan sampai di mana. Untuk itu aku perintahkan pada Paman Hendy, Austin juga Rams, untuk mencari informasi tentang orang tersebut, dan apa yang sedang direncanakan olehnya. Selain itu kutugaskan juga pada Paman Dewa Kekayaan Upasama serta Siolung, untuk meneliti apakah ada kemungkinan kita bisa mendapatkan wilayah elit tersebut dengan membelinya. Bukan hanya itu saja. Aku juga menugaskan pada Paman Dewa Arsitektur dan James, untuk melihat segala kemungkinan, apakah kita bisa menguasai wilayah tersebut atau tidak, tanpa melalui kekerasan. Ucap Hendy memberikan instruksi tegas, pada masing-masing anak buahnya. Bersambung.